Di konten kedua dari channel YouTube Triple B hari ini saya ingin membahas dua pertandingan dari grup F Euro 2020. First match, pertandingan antara juara dunia Prancis versus tuan rumah Hongaria yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Second match, pertandingan antara juara bertahan Portugal versus tuan rumah Jerman yang berakhir dengan kemenangan Jerman dengan skor telak 4-2. Ya, telak karena kan ada selisih 2 gol. Kita tahu bahwa grup F ini adalah grup neraka karena ada 3 tim yang punya peluang menjadi juara dan juga difavoritkan menjadi juara. Walaupun memang Prancis yang pertama kan, kemudian ada Portugal dan juga Jerman. Selain itu ada juga tim nasional Hongaria yang merupakan underdog. Tapi status underdog mereka ini berubah pada saat memang mereka tampil di atas lapangan. Artinya memang keuntungan mereka menjadi tuan rumah ya merupakan salah satu faktor yang membuat Hongaria bermain all out. All out artinya bermain Spartan, bermain dengan determinasi tinggi, motivasinya sangat tinggi. Mulai dari first match pada saat lawan Portugal hingga ke second match pada saat lawan Prancis. Bagi Prancis setelah menang lawan Jerman terlihat di match kedua walaupun mereka tetap dominan, meski mereka menciptakan banyak peluang tapi sayang sekali finishing yang tidak sempurna membuat mereka tidak bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Padahal ini pertandingan yang perlu mereka menangkan sebetulnya agar sudah menjamin langkah mereka ke babak selanjutnya. Tapi hanya baru mendapatkan 4 poin, ya tentu bukan berarti bahwa mereka akan langsung lolos sebagai juara grup kan. Artinya mereka harus menang di final match lawan juara bertahan Portugal yang tentu tidak akan mudah juga setelah Portugal dikalahkan Jerman dengan skor telak 4-2. Sedangkan bagi Jerman, mereka mau tidak mau perlu meraih kemenangan lawan Hongaria. Sebaliknya bagi Hongaria, mereka akan coba untuk menang lawan Jerman karena dengan menang lawan Jerman bisa jadi nantinya mereka menjadi salah satu tim yang merupakan runner up terbaik ketiga. Tapi yang menjadi persoalan nanti buat Hongaria bahwa final match itu bermainnya di markas tim nasional Jerman atau juga di markas klub asal Jerman Bayern Munich. Jadi tentu tidak akan mudah seperti apa yang dirasakan oleh Portugal. Anyway, saya akan membahas pertandingan pertama dulu. France versus Hungary. Ini pertandingan yang menarik nih teman-teman. Saya memang tidak membuat konten preview karena saya kira bahwa ya Prancis bisa meraih kemenangan lah ya lawan Hongaria yang kita tahu tidak banyak punya pengalaman di level tertinggi. Tapi ternyata Hongaria membuktikan bahwa jika bermain dengan determinasi tinggi, bermain dengan disiplin, bermain juga dengan taktik yang tepat, ya mereka akan menyulitkan tim-tim lawan siapapun itu di kandang mereka sendiri. Bagi Prancis yang saya bingung nih di line up kenapa Didier Deschamps tidak memainkan Lucas Hernandez dari awal, apa mungkin dia tidak 100% fit, padahal Lucas Hernandez adalah pemain yang berkontribusi bagi Prancis di pertandingan lawan Jerman. Kan dia yang memberikan crossing itu yang terkena kaki dari Matthew Hummels kan, sehingga ada gol bunuh diri ya, dan final score adalah 1-0, dan dia juga banyak melakukan pergerakan-pergerakan berbahaya. Jadi dari jalannya pertandingan kita bisa perhatikan bahwa memang Hongaria ini modal semangat dan juga permainan yang disiplin. Semangat mereka ini luar biasa sehingga memang mereka menekan siapapun pemain Prancis yang menguasai bola, dan bukan satu pemain Hongaria yang melakukan pressing tersebut, bisa ada 2 pemain Hongaria. Hal tersebut menyulitkan para pemain Prancis untuk terlalu lama menguasai bola. Jadi mereka tidak bisa lama menguasai bola, dan kreativitas Prancis juga saya tidak melihat seperti lawan Jerman. Pogba, Kante dan juga Rabiot ini terlalu cepat melepaskan bola sehingga mereka juga tidak bisa memancing para pemain Hongaria untuk keluar dari position mereka. Sedangkan Digne dan juga Pavard tidak sinkron nih ya dalam urusan melakukan overlap. Beda mungkin jika Hernandez bermain, tapi Digne ini memang lebih banyak memberikan crossing, Pavard yang berkali-kali ya melakukan overlap, dan sayang juga nih Benzema miss beberapa chance ya, apalagi itu satu yang diberikan umpan oleh Mbappe, sayang banget tuh ya, jika itu menjadi opening goal ya mungkin ceritanya beda nih. Tapi Hongaria bisa mencetak satu gol yang memang bagus saya kira melalui pemainnya, yaitu Attilia Viola. Ini luar biasa, pemain ini bisa mencetak gol pembuka. And France setelah berkali-kali mendapatkan peluang, bahkan Mbappe juga hampir mencetak the winning goal ya pada saat kena tiang, tapi sebelumnya kita tahu Griezmann sudah mencetak gol penyama kedudukan juga berkat kinerja dari Mbappe yang mengirimkan crossing dan Griezmann bisa melakukan finishing. Jadi ini adalah pertarungan yang ketat antara kedua tim, dan tentunya Prancis belajar juga ya dari pertandingan ini bahwa jika tidak bisa bermain kreatif ya tentu mereka harus meningkatkan agresivitas mereka. Sayangnya mereka tidak bermain agresif di pertandingan ini sehingga mereka kalah
dengan daya juang dari para pemain Hongaria. Saya katakan kalah karena pemain seperti Benzema pun tidak berkembang, ditarik keluar, digantikan pemain lain. Paul Pogba juga sama, Rabiot juga sama. Padahal kan ini 3 pemain andalan nih, apalagi Pogba dan Benzema. So it means bahwa Prancis harus bermain lebih agresif lagi, apalagi nanti final match lawan Portugal. Now to the second match, Portugal versus Germany. Memang di konten preview saya menjelaskan bahwa Jerman bermain di kandang sendiri bukanlah merupakan sebuah keuntungan. Dan itu juga terlihat kan bahwa Portugal bisa mencetak gol lebih dulu. Tapi bedanya cara bermain Jerman ini dibandingkan lawan Prancis adalah bahwa Jerman di pertandingan ini bermain all out attack. Wingback mereka, Gosens dan juga Kimmich bermain cukup jauh hingga ke lini pertahanan dari Portugal dan peran mereka itu cukup sentral dalam kemenangan Jerman lawan Portugal. Mereka terlibat secara aktif. Jadi bukan pasif, bukan hanya dalam urusan bertahan, tapi full all out attacking. Terus siapa yang membantu bertahan? Yaitu ada Gundogan, ada Hummels, ada Ginter, ada Rudiger. Ginter sesekali keluar. Ketika Ginter keluar untuk mendukung serangan, maka Kimmich masuk ke belakang ke posisinya. Jadi ada saling mengcover. Di depan, ya ini yang menarik kan, Müller, Havertz dan juga Gnabry adalah pemain yang tidak terpaku dalam satu posisi, mereka mobile pergerakannya. Maka itu juga menyulitkan para pemain Portugal, khususnya di belakang yang saya bingung antara Pepe dan Ruben Dias, tidak begitu baik koordinasinya sehingga mereka juga tidak bisa ya memonitor pergerakan dari Havertz, apalagi Gosens, kemudian Kimmich juga sama kan, mereka mendapatkan free space di dalam kotak penalti pertahanan Portugal. And the first goal kita bisa melihat bagaimana Ginter memberikan umpan ke tiang jauh, disambut oleh Gosens dan terkena kaki dari Dias. Kita lihat bahwa bagaimana positioning dari Havertz itu cukup bagus. Memang sebelum itu Ronaldo bisa mencetak gol melalui proses counter. Ini counter yang memang klasik ya, artinya melibatkan satu pemain yang membawa bola. Bernardo Silva memberikan umpan ke tiang jauh ke Jota dan Jota memberikan umpan ke tengah di mana Ronaldo sudah berdiri bebas. Ini gol yang cantik, tapi sayang juga ya bahwa Portugal terus bertahan. Sayang, karena memang itu memberikan peluang bagi para pemain Jerman untuk terus menciptakan peluang. Memang sebelumnya juga ada gol dari Gnabry yang dianulir, bukan Gnabry ya Gnabry berada dalam posisi offside. So then Jerman can score the second goal, mirip juga nih seperti first goal. First goal itu kan Gosens yang crossing, kemudian gol bunuh diri dia. Second goal Kimmich yang crossing, yang gol bunuh diri Rafael Guerreiro. Jadi artinya memang dua wingback ini berkontribusinya yang memang dibutuhkan oleh Jerman, artinya berkontribusi dalam urusan menyerang. And then Havertz bisa mencetak gol, umpan dari siapa? Robin Gosens, what a pass. Havertz memang mendapatkan beberapa peluang di match ini. Rui Patricio melakukan save-save yang gemilang. And then Robin Gosens yang merupakan man of the match mencetak gol keempat bagi Jerman. Umpannya dari siapa? Dari Kimmich. So Gosens dan Kimmich silih berganti membangun serangan, silih berganti memberikan umpan-umpan ke dalam kotak penalti. And Diogo Jota bisa memperkecil ketertinggalan dari Portugal dari umpan Cristiano Ronaldo. But overall yang saya perhatikan bahwa Jerman bisa menang karena mereka betul-betul menekan high line of pressing ya ke lini pertahanan dari Portugal. Sedangkan dari Portugal saya tidak melihat ada counter pressing. Mereka bermain low press, mereka menunggu, mereka berharap akan bisa melakukan counter terus-menerus. Ya itu yang sulit karena para pemain Jerman juga bisa cepat retreat, bisa cepat kembali ke posisi mereka masing-masing. So it is a very good win for Germany. And grup F ini jadi semua tim nih sejauh ini punya peluang ya. France, Germany, Portugal dan Hongaria. Teman-teman bisa memberikan pilihan kalian tim-tim mana saja nih yang akan lolos ke babak selanjutnya. Tapi kalau menurut saya France, Germany dan Portugal akan lolos ya, karena sepertinya akan sulit bagi Hongaria untuk menang di final match lawan Jerman. Dan seharusnya Jerman bisa mengatasi Hongaria ya, dia orang cuma perlu mencetak 1 gol dan berharap tidak kemasukan gol, atau mungkin mencetak 2 gol hanya kemasukan 1 gol ya paling tidak mendapatkan 3 poin. And Portugal versus France, walaupun Portugal baru saja dikalahkan Jerman, tapi tetap saja tidak akan mudah dikalahkan Prancis ya. Portugal ini kita tahu bahwa memang rekornya lawan Jerman tidak begitu baik, tapi lawan Prancis beda lagi. And France, if they need to win, Benzema dan Mbappe harus klik. Mbappe daripada terus-menerus memberikan umpan, dia harus lebih banyak berada dalam kotak penalti untuk shoot, untuk heading, dan itu yang bisa membuat Prancis mencetak banyak gol seperti yang Mbappe lakukan di Piala Dunia tahun 2018. Griezmann he score, but we are waiting for Mbappe or Benzema to strike, dan Prancis membutuhkan 2 pemain ini untuk mencetak banyak gol. Jika tidak, kita lihat ya, dalam 2 match Prancis baru mencetak 2 gol. So we wait for the next matches of Group F. Ya benar ya, ini adalah grup neraka. No hate, only football. Salam sepak bola.